Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Istidiani akan memaparkan materi tentang sejarah VOC. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, apakah anak-anak ibu tahu apa itu VOC dan bagaimana sejarah VOC? Mari kita bahas mengenai sejarah VOC. VOC dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, berdiri pada 20 Maret 1602. VOC ini berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa. Saat itu, tujuan pendirian VOC adalah mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis di Nusantara. Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini boleh dikatakan dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di kepulauan Nusantara. Nah, berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara, mereka saling berinteraksi dan bersaing dalam meraup keuntungan berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antar bangsa, antar kelompok ataupun kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing loh. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing, kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh, seperti pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company. Seperti apa sih, Bu, kongsi dagang East India Company itu? Kongsi dagang East India Company ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Pada tahun selanjutnya, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan cukup keras juga terjadi di antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Apa sih, Bu, tujuan dibentuknya VOC? Tujuannya ada dua nih. Yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Dan yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Bagaimana dengan hak dan kewenangan VOC? Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak. Antara lain, yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Sebagai sebuah kongsi dagang dengan kewenangan dan hak-hak tersebut, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara, dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. Peterboth adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, dan ia mendirikan pos perdagangan pertama kali di Banten. Dalam organisasi VOC, Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Sekian dari materi yang kita bahas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.